Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Topik kali ini saya membahas tentang dispepsia atau gastritis atau sakit MA. Gejala yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu gangguan pencernaan makanan. Ini gambar sistem pencernaan manusia dari mulut sampai anus. Nah, topik kali ini kita khusus bahas tentang lambung. Ini gambar lambung, ada esofagus itu di atas lambung ya. Terus di antara esofagus dan lambung ada cardiac sphincter, ini katup yang mencegah makanan naik ke atas. Ada fundus, ada kardiak, ada body atau corpus. Terus ada pylorus, ada sphincter pylorik dan duodenum. Apa sih dispepsia itu? Dispepsia adalah sekumpulan gejala berupa nyeri atau rasa tidak nyaman di area perut bagian tengah atas atau area epigastrik di mana lambung berada ya. Dengan gejalanya, rasa penuh di epigastrium, sendawa, kembung, heartburn adalah sensasi terbakar yang naik dari epigastrium ke arah leher, mual atau muntah. Biasanya gejala hilang timbul, 20% populasi mempunyai gejala dispepsia. Ini regio perut. Nah, area epigastrik itu yang bagian tengah paling atas. Ini heartburn, sensasi terbakar dari area epigastrik naik ke arah atas. Faktor resiko dispepsia paling sering pada wanita, perokok, kebiasaan diet ini kebiasaan sehari-hari ya. Kelebihan kafein, tinggi lemak, NSAID itu non-steroid anti-inflammatory drug, ini obat anti sakit ya, bisa paracetamol, asam mefenamid, dan obat anti sakit lainnya itu mempengaruhi lambung. Jadi yang punya sakit MA, hati-hati kalau makan obat anti sakit. Kalau emang kepepet harus dimakan obatnya, mungkin dikasih obat lambung dulu agar MA-nya tidak perih. Obat lain yaitu aspirin atau steroid, calcium channel blocker, ini obat hipertensi. Penyakit lambung dengan gejala dispepsia. 1. Dispepsia fungsional. Itu tidak ditemukan penyebab patologi atau struktural. Misalkan nih, pasien yang ada sakit MA dilakukan endoskopi, ternyata hasil endoskopi tidak ditemukan apa-apa, tidak ada ulkus, tidak ada tumor, dan lain-lain. Nah, ini kita ngomongnya dispepsia fungsional. Yang kedua, dispepsia karena kelainan organik, contoh ulkus atau tukak lambung. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Yang ketiga, kanker gastroesophageal, ini kasusnya jarang banget, biasa pada orang tua. Berikut tabel persentase penyakit dengan keluhan dispepsia. Nah, fungsional dispepsia ini kasusnya 60%. Jadi mayoritas orang sakit MA itu fungsional ya. Terus ada dispepsia karena struktur atau biokimia, itu ulcus pepticum, ada 15-25%. Reflux esophagitis atau GERD itu 5-15%. Kanker lambung atau esofagus kurang dari 2%. Fungsional dispepsia, ini penyebabnya tidak jelas, tidak ditemukan kelainan patologi apapun. Faktor psikososial, faktor psikologis mungkin berperan. Berikut beberapa kemungkinan faktor penyebab fungsional dispepsia. Pengalaman buruk masa kanak-kanak yang membuat depresi dan kecemasan. Ada faktor pesarafan juga yang berperan. Faktor dari lambungnya sendiri, misalkan tingkat keasaman yang terlalu tinggi, pengisian lambung yang cepat, jadi lambung mengembang dengan cepat, membuat perasaan seperti begah penuh, atau pengosongan lambung yang lambat, dan peradangan lambung. Genetik juga berperan. Kepribadian perfeksionis lebih sering dispepsia karena terlalu banyak mikir. Kepribadian coping, ini tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan atau mengurangi ketegangan psikologis selama kondisi stres. Apakah dispepsia kondisi serius? Biasanya tidak. Tapi pada beberapa kasus adalah tanda penyakit serius, contohnya ulkus yang dalam, kanker lambung, dan lain-lain. Kanker lambung itu biasa pada usia lebih dari 50 tahun, ada penurunan berat badan, ada kesulitan menelan, muntah terus-menerus,
tinja warna hitam dan lengket. Ini karena ada perdarahan saluran cerna atas ya, salah satunya lambung, ada benjolan di area perut. Berikutnya tentang GERD, gastroesophageal reflux disease. Ini kondisi kronik ya, jadi kondisi yang berlangsung lama di mana asam dari lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Jika Anda mengalami reflux asam lebih dari 2 kali per minggu, mungkin Anda mengalami GERD. Mayoritas bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup dan obat-obatan lambung. Jika kasus berat, konsultasikan ke dokter. Ini gambar sphincter esofagus atau katup esofagus. Itu normalnya ketika makanan masuk dari esofagus ke lambung, itu sphincternya membuka. Dan begitu makanan sudah di lambung, sphincternya akan menutup. Nah, pada kasus GERD, ini sphincternya tidak menutup sempurna. Jadi, ada aliran balik dari lambung ke esofagus. Nah, biasa makanya pada pasien GERD itu keluhannya lebih berat ketika mereka berbaring. Jadi, aliran balik ke atasnya lebih gampang. Gejala GERD, heartburn, biasanya setelah makan, mungkin lebih berat di malam hari. Nyeri dada, kesulitan menelan, regurgitasi makanan atau cairan asam, ini ada aliran balik makanan atau cairan asam di lambung naik ke atas ya. Sensasi seperti ada benjolan di tenggorokan. Jika reflux asam terjadi pada malam hari, akan mengakibatkan tidur terganggu, batuk kronis. Batuk kronis ini kita nggak ada riwayat apapun di paru, tapi pas tidur, nah itu bisa tiba-tiba batuk. Nah, hati-hati tuh kalau Anda punya batuk kronis, terus ada riwayat mah yang tidak sembuh-sembuh, mungkin Anda bisa konsultasi ke dokter. Terus bisa mengakibatkan penyakit asma atau asma lama memberat, laringitis atau suara serak, radang tenggorokan. Kondisi yang meningkatkan resiko GERD. Hiatal hernia ini ada bagian lambung yang di atas diafragma. Diafragma itu otot nafas. Jadi dia memberi tekanan ke atas. Overweight atau obesitas karena meningkatnya tekanan di dalam perut. Pengosongan lambung yang lambat, kehamilan, penyakit kelainan jaringan ikat. Faktor yang memperburuk reflux asam, merokok, makan dalam jumlah banyak sekaligus, atau waktunya terlalu malam, maksudnya terlalu dekat dengan jarak tidur, mengkonsumsi makanan pemicu, makanan gorengan, atau berlemak. Segera tidur setelah makan, ini karena pengaruh ketika kita makan, asam lambung lagi tinggi-tingginya, terus kita tidur, jadi lebih gampang untuk aliran balik ke atas. Minum alkohol, kopi, soda. Seringkali kalau kita sakit mah, kita merasakan nyeri dada, sesak napas. Nah, kita jadi parno sendiri nih, ini sakit mah atau sakit jantung ya. Nah, berikut perbedaan antara heartburn atau acid reflux dan heart attack atau serangan jantung. Kalau yang heartburn itu cenderung memburuk saat makan atau saat berbaring. Kalau heart attack dapat terjadi kapanpun, bisa terjadi saat makan juga. Yang heartburn bisa diredakan dengan obat mah, kalau heart attack tidak bisa. Yang heartburn tidak menimbulkan gejala sesak napas, kalau heart attack itu ada gejala sesak napas. Yang heartburn ada gejala kembung, sendawa, sedangkan pada heart attack tidak ada gejala tersebut. Hal-hal berikut tanda alarm kanker lambung. Apakah pasien lebih dari 50 tahun? Apakah ada penurunan berat badan signifikan? Apakah ada masalah menelan? Apakah ada muntah berkepanjangan? Apakah ada riwayat melena? Melena ini berak berdarah tapi warna hitam ya. Warna hitam berarti ada perdarahan di saluran cerna atas. Kalau dia merahnya segar, kemungkinan dari hemoroid atau ambeien atau kanker usus besar, itu bagian pencernaan bagian bawah kalau darah segar ya. Riwayat pendarahan saluran cerna atau ada tanda anemia, apakah perokok, sakit terus-terusan yang dicetuskan makanan, dan biasanya anoreksia. Anoreksia itu tidak ada selera makan.
Ulcus pepticum atau tukak lambung ini lecet-lecet pada lambungnya, bisa derajat ringan, sedang, berat. Ada riwayat tukak lambung sebelumnya, ada riwayat keluarga dengan tukak lambung, apakah ada melena atau berak berdarah yang warna hitam, apakah perokok, riwayat pemakaian NSAID, ini obat-obat anti sakit, sudah saya jelaskan di depan. Hati-hati untuk penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan ulcus pepticum, tapi kalau untuk sesekali nggak apa-apa. Terus bagi yang ada sakit mah, kalau mau makan obat anti sakit, hati-hati, sebaiknya makan obat mah dulu. Pemeriksaan penunjang ini untuk memastikan penyebab dispepsia. Bisa dilakukan endoskopi. Urea breath test ini pemeriksaan tambahan ya kalau curiga ada infeksi Helicobacter pylori. Kapan dilakukan endoskopi? Pasien dengan resiko tinggi keganasan sebaiknya endoskopi lebih awal, nggak perlu nunggu lebih dari 50 tahun, nggak usah. Kalau emang ada tanda-tanda ke arah keganasan, segeralah endoskopi. Umur lebih dari 50 tahun dengan keluhan dispepsia, tetap merasakan nyeri setelah makan obat dispepsia selama 8 minggu. Ini prosedur endoskopi atau gastroskopi, jadi ada selang yang dimasukkan dari mulut ke lambung. Nah, selang ini di ujungnya ada kamera, jadi bisa melihat kondisi di dalam lambung bagaimana. Prosedur ini biasa dilakukan dengan bius umum, jadi pasiennya tidak sadar ketika dilakukan tindakan ini. Urea breath test ini digunakan untuk deteksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori adalah bakteri yang menginfeksi lambung, penyebab utama ulkus di lambung dan duodenum, bisa juga menyebabkan kanker lambung. Setelah Helicobacter pylori masuk tubuh, ia menyerang lapisan lambung yang biasa melindungi lambung dari asam. Asam ini kan dibutuhkan untuk pencernaan makanan. Nah, setelah dinding lambungnya rusak, asam inilah yang menembus ke lapisan dinding lambung dan menyebabkan ulkus. Helicobacter pylori menghasilkan enzim urease yang memecah urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang diperiksa ketika melakukan UBT. UBT menelan tablet berisi urea dan mengukur jumlah karbon dioksida yang dihembuskan keluar. Ini prosedur dari urea breath test, yaitu pertama kita mengumpulkan sampel yang pertama, ditiup dulu. Setelah itu kita makan tablet berisi urea, kemudian kita baring ke satu sisi selama 5 menit. Kemudian duduk 15 menit dan kemudian kita tiup kembali. Nah, ini hasil dari tiupan ini yang diperiksa. Tes Helicobacter pylori, jika hasil tes negatif, terapinya empiris ya, jadi sesuai pengalaman aja, yang menekan asam lambung dan agen prokinetik. Jadi pakai obat-obat yang ada di pasaran. Jika positif Helicobacter pylori, ini harus diberikan antibiotik karena Helicobacter pylori adalah bakteri. Terapi dispepsia meliputi terapi gaya hidup dan obat-obatan. Terapi gaya hidup ini sangat penting. Ini saya sengaja masukkan di nomor 1 karena ini yang paling sangat berpengaruh. Percuma kalau Anda makan obat tapi Anda tidak disiplin terhadap cara makan Anda dan gaya hidup Anda. Terapi gaya hidup. Hindari atau batasi intake makanan pemicu, contoh makanan yang digoreng, coklat, bawang bombay, bawang putih, kafein, alkohol, soda. Makan porsi sedikit-sedikit tapi sering, bisa dibagi menjadi 4-5 kali per hari. Makan dengan lambat ini untuk mencegah agar lambung tidak membesar tiba-tiba. Kalau lambung membesar tiba-tiba, takutnya akan memberi rasa gak enak di lambungnya. Pertahankan berat badan ideal, olahraga teratur, hindari pakaian ketat. Ini hubungannya dengan GERD ya, karena pakaian ketat ini memberi tekanan pada perut, dapat membuat reflux asam. Hindari stres, tunggu 3 jam atau lebih sebelum tidur. Ini kaitannya dengan makan ya.
tinggikan kepala ketika tidur, jangan merokok, hati-hati penggunaan NSAID. Obat-obatan untuk dispepsia. Antacid itu menetralisir asam lambung yang sudah ada. Misalkan kita kembung karena asam lambung kita tinggi di dalam lambung, kita makan antacid, maka asamnya bisa dinetralisir. H2 reseptor antagonis ini mengurangi produksi asam lambung, contohnya ranitidin, simetidin, famotidin. PPI, proton pump inhibitor, ini adalah obat MAH yang paling tinggi tingkatannya karena dia menghambat produksi asam langsung dari pabriknya. Contoh omeprazol, lansoprazol, pokoknya obat yang ada sol itu golongan PPI. Ini saya sebutkan generik ya, kalau paten banyak mereknya. Prokinetik mempercepat pengosongan lambung, contoh metoclopramid, domperidon, antibiotik jika terinfeksi Helicobacter pylori, antidepresan jika curiga karena psikis. Terapi empiris dengan antacid ini meringankan gejala segera. Jadi kalau kita kembung, kita makan antacid, nah itu langsung enakan tuh karena asamnya dinetralisir. PPI makan sebulan, contohnya omeprazol 20 ml. Jika tidak ada respon dengan PPI, tes Helicobacter pylori. Jika positif, kasih antibiotik. Jika tidak ada respon dengan PPI dan terapi Helicobacter pylori, coba H2 antagonis atau prokinetik, contohnya domperidon, metoclopramid selama 1 bulan. Jika tidak ada respon juga, endoskopilah. Jika gejala kambuh, mulai terapi lagi dengan PPI dosis efektif paling rendah dan pengobatan sesuai kebutuhan. Evaluasi tiap tahun. PPI itu ada beberapa tipe yang ada dosisnya ya, 20 ml, 40 ml. Terapi empiris dengan PPI akan mengobati penyebab dispepsia yang paling umum termasuk GERD, ulcus pepticum. Penyakit dengan gejala dispepsia yaitu GERD, ulcus pepticum, kanker lambung, obat-obatan antibiotik dan NSAID, obat anti sakit ya, obesitas, pankreatitis, ini infeksi pada pankreas ya, keluhannya mirip dengan sakit MAH, jadi hati-hati. Batu empedu, penyakit hati, infeksi Helicobacter pylori. Ini gambar anatomi organ pencernaan. Ada pankreas, ini posisinya yang di belakang lambung ya, yang warna kuning itu. Terus ada batu empedu yang sebelah kiri gambar. Nah, ini organ-organ pencernaan yang lokasinya dekat dengan lambung. Makanya kalau ada masalah pada organ ini, kadang suka salah diagnosis. Karena dikirain sakit MAH, ternyata bukan MAH. Makanya kalau emang ada gejala berkepanjangan, sebaiknya periksalah ke dokter. Sekian presentasi dari saya. Ingat, selalu jaga lifestyle Anda jika Anda ada sakit MAH. Anda tidak bisa mengandalkan 100% dari obat MAH karena perubahan gaya hidup sangat penting untuk keberhasilan terapi. Terima kasih, nantikan video-video berikutnya ya.